Sempat nemuin ini ular pit viper. Nah, perkembangannya kenapa bisa lahir asosiasi sebenarnya panjang nih ceritanya. Oke, Anak Jaksel juga. Juga kondisinya nemuin badai hujan esnya paling spesial nih. Gunung Binaya. Kenapa, Bang? Karena itu bareng istri. Untuk APGI ini asosiasi profesi, Ki. Oh. Welcome to Outdoor Goods Hub. Bang Rahman Muklis, thank you udah hadir ke Outdoor Talk season pertama ini. Bang, sedikit sharing ya. Kita juga memulai Outdoor Talk season pertama ini menghadirkan para pendaki lah secara garis besar. Cuma memang khususnya ke Bang Rahman sebagai ketua APGI. Sebelum memulai mungkin ya. APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Itu gimana sih Bang maksudnya? Boleh sedikit share gak sih latar belakang sejarah sampai akhirnya berjalan saat ini? Ya. Oke, teman-teman, untuk APGI ini asosiasi profesi, Ki. Oh, ini asosiasi profesi? Iya, betul. Itu gimana tuh? Jadi kan setiap profesi pekerjaan yang profesional di Indonesia itu kan ada naungan wadah organisasi tingkat nasionalnya. Betul. Nah, jadi kami APGI itu menaungi orang-orang yang berprofesi sebagai pemandu gunung profesional. Oh, gitu. Oke. Itu berarti jatuhnya baru atau gimana, Bang? Atau sebelumnya udah pernah ada atau? Baru. Jadi APGI berdiri di tahun 2016. Kita 15 Januari 2016 berdiri, jadi saat ini sudah 6 tahun. Oh, udah berjalan 6 tahun. Nah, perkembangannya kenapa bisa lahir asosiasi sebenarnya panjang nih ceritanya. Oke, latar silakan. belakang kan tadi kan. Betul, latar belakang. Jadi kita nih senior-senior perintis pendaki-pendaki terdahulu dari akhir era 80-an. Itu sudah ada yang melakukan guiding, memandu secara profesional ke perjalanan pendakian gunung. Betul. Nah, latar belakang mereka kan rata-rata nih orang yang dari pecinta alam, klub pendaki gunung, baik itu Mapala atau teman-teman di komunitas seperti di kelompok pendaki gunung seperti Wanadri gitu ya. Itu akhir 80-an sudah ada yang memulai ketika ada teman-teman tamu dari asing nih, pendaki dari asing mereka datang ke Indonesia gitu ya. Pasti kan butuh pendamping, butuh leader, pemandu ya, butuh yang untuk membantu manajemennya. Itu sudah dimulai tuh 80-an, kemudian berjalan juga tahun 90-an. Tapi pada saat itu kan kegiatan pendakian gunung belum setren sekarang. Betul ya. Masih terbatas. Masih terbatas. Sangat niche gitu ya. Niche market gitu. Nah, akhirnya di titik baliknya tuh di tahun 96 itu sempat ada inisiasi dari beberapa senior pemandu gunung di Jakarta waktu itu udah memulai kegiatan pelatihan pemandu gunung yang dibantu fasilitasi dari Dinas Pariwisata DKI. Nah, jadi karena waktu itu masih ada dengan himpunan prawisata ya, jadi pemandu minat khusus. Oh, istilahnya itu untuk pendakian gunung. Lalu masuk era reformasi, kemudian agak drop tuh kegiatan pendakian gunung. Nah, kemudian titik baliknya setelah era 2010 ke sini, kan teman-teman tahu ya, kegiatan outdoor tuh naiknya tinggi banget. Jadi banyak orang yang menggeluti pendakian gunung sekarang semua. Kemudian juga didorong juga perkembangan teknologi ya, sosial media, sehingga orang mendaki gunung. Kebutuhan industri makin tinggi kan? Kebutuhan industri makin tinggi. Nah, dari pemerintah sendiri menguatkan peraturan-peraturan untuk melindungi para pekerja profesional Indonesia. Jadi dulu pada saat tahun 2005 ada yang namanya FMI, Federasi Mountaineering Indonesia. Untuk menaungi kegiatan pendakian gunung. Mereka, praktisi-praktisi yang di situ ditambah dengan teman-teman yang background Mapala, Wanadri dan lain sebagainya. Itu pada tahun 2009 sampai 2011 membentuk yang namanya standar kompetensi. Sebagai seorang pemandu gunung gitu. Iya, standar kompetensinya gimana nih? Dibuat di situ. Disahkan 2011 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Pariwisata ya sebagai pemangku kepentingannya. Itu sudah berjalan. Tapi dari 2011 sampai 2016 ini belum digunakan tuh standarnya. Belum ada asosiasi yang menggunakannya. Jadi baru dibuat saja gitu ya. Standarnya udah ada tuh. Sah dari 2011. Industri makin kenceng kan, tuntutan industri. Kemudian pemerintah juga mendorong untuk ya mau nggak mau para pelaku ini harus disertifikasi. Begitupun teman-teman pemandu yang ketika menerima tamu nih, khususnya dari asing ya, seringkali tuh dipertanyakan
Oh, kelayakannya Iya, gitu. kalian memandu nih dasarnya apa? Oh, Sertifikatnya atau apa? Identitasnya, SIM-nya lah kalau kita itu ngendari mereka motor. bertanya ya untuk hal-hal kayak gitu ya. Tuh ada dorongan dari industri kan, dorongan pemerintah juga. Terus kemudian 2015 kan kita tahu ya waktu itu ada gelaran outdoor festival juga yang betul. di Indonesia ya, yang paling pertama itu kan pada saat itu kan kumpul juga tuh. Ketemulah teman-teman praktisi nih kayak gini kita ketemu. Oh iya, guyup langsung tuh semua di ketemu, situ. mulai lagi tuh obrolan. Wah, ini kayaknya kita harus ada sebuah wadahnya, asosiasinya, organisasinya. Kumpul lah berapa kali pertemuan sampai akhirnya pada saat 15 Januari 2016 kita deklarasi. Jadi saat itu ada 25 orang yang ikut mendeklarasikan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi dari lintas generasi waktu itu. Banyak banget gitu ya, dari 80-an yang cerita Bang Rahman generasi tadi. terbaru, generasi saya dan teman-teman itu jadi campur lah gitu. Kita Jadi 2015 jadinya deklarasi. Udah mulai, 2016 deklarasinya ya. 2016 15 Januari itu. Siap. Jadi emang pada dasarnya ketika emang berlanjut berjalan sampai sekarang saat ini berarti udah menyebar ke seluruh Indonesia dong Bang. Kalau 6 tahun itu boleh di-share gak berarti jumlah atau ini? Iya, saat ini kita sudah punya 1.400 anggota. Pemandu gunung yang sudah tersertifikasi secara nasional sesuai standarnya tadi ya. Betul. Karena kan anggota kami nih APGI itu yang udah sertifikasi. Jadi kalau dia udah sertifikasi, kemudian dia mendaftar ke asosiasi, naungannya ya di asosiasi itu ada tersebar di 23 provinsi. Oh, itu berarti menyebar 6 tahun mulai melakukan perkembangan. Yes, luar biasa banget. Menarik sih Bang makanya. Dan di beberapa gunung tapi jadi menjadi catatan penting ketika orang-orang yang memang mencari nafkah di gunung-gunung tersebut gitu ya. Memang ketika masuknya APGI ini mungkin mereka bisa dibilang pada saat pertama kali gitu ya nggak bisa langsung terima gitu gak sih Bang? Jadi kayak misalkan kok ada sertifikasi apa segala macem gitu. Nah itu langkah yang dilakukan oleh teman-teman APGI dan pro kontra yang terjadi itu bisa di-share gak sih Bang sebenarnya seperti apa? Itu rame, apalagi awal-awal banget ya. Wah ini apalagi nih. Iya. APGI. Ya siasatnya adalah jadi saat itu ramai juga tuh kehadiran APGI ini kan karena teman-teman ini kan udah banyak yang backgroundnya memang dia pecinta alam, pendaki gunung, dia kasarnya udah bisa naik gunung lah. Udah bisa gitu. Udah bisa, terus kemudian ada APGI juga. Sebenarnya dengan adanya APGI yang pertama memberikan peluang buat teman-teman yang backgroundnya pendaki gunung, pecinta alam, peluang karir sebenarnya. Pertama itu ya. Nah itu pertama peluang karir. Terus yang kedua kehadiran kita itu dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan dari para wisatawan. Sebenarnya positifnya tuh di situ gitu ya. Itu ada tapi manfaatnya ya, manfaat ngebawa itunya yang nggak bisa langsung gitu kali ya Bang. Nah, strategi kami memang sosialisasi. Mau nggak mau emang itu yang terus dilakukan ke berbagai lini ya, berbagai komponen masyarakat. Jadi kita awal-awal tuh gencar juga sosialisasi dan sharing session programnya. Itu ke seluruh komunitas lah. Dari tingkat yang pelajar juga, yang di kampus juga, termasuk yang umum juga kita kenalkan. Itu muter aja udah terus Bang sosialisasi. Termasuk kalau misalnya ada kayak event pameran-pameran outdoor gitu, kita juga terlibat sosialisasiin. Terus secara offline-nya ya. Kemudian melalui sosial media, kita juga menggencarkan strategi itu, pengenalan. Nah rata-rata ya tadi karena mungkin belum adanya ketidaktahuan, jadi ada semacam resisten lah dari teman-teman. Ternyata setelah kita kasih tahu, oh ini loh asosiasi perannya seperti ini, manfaatnya seperti ini, dan ya akhirnya banyak yang mau bergabung. Sampai saat ini gitu ya Bang. Mungkin bisa dibilang sampai saat ini malah mereka orang-orang ini yang merasa akhirnya terwadahi gitu ya Bang, dan memang merasakan dampak positif dari si APGI ini. Menarik. Tapi sebelum bahas lebih jauh lagi gitu ya Bang mengenai gunung dan lain sebagainya, seorang Rahman Muklis ini bisa kenal dan di dunia outdoor segitu kentalnya gitu Bang. Emang basicnya dari dulu gimana Bang? Orang tua atau gimana tuh Bang? Boleh sedikit share gak sih? Iya, kalau orang tua saya nggak naik gunung. Nggak naik gunung kali ya, tapi lu kan sampai di titik ini gitu. Ayah saya tuh sepedaan dulu waktu mudanya aktifnya di olahraga sepeda gitu. Ya saya ketika pertama kali itu di alam terbuka kegiatan SMP ya pramuka. Itu justru pengenalan pertama kali. Pramuka SMP itu kayak camping aja. Belum naik gunung. Persami yang gitu. Terus baru masuk SMA ikut pecinta alam, ekskul pecinta alam. SMA-nya di SMA 38 Jaksel. Jaksel. Anak Jaksel juga. Anak Jaksel. Iya. Dulu pecinta alamnya bukan pas kuliah, malah dari SMA udah ada. Dari SMA ikut gitu. Dulu mainnya di ini Gunung Salak.
Dahu, Kawaratu itu situ. SMA ikut, kemudian kuliah di UNJ, gabung lagi ke Mapala, Ika Citra, ikut pecinta alam. Nah, terus ya banyak melakukan ekspedisi juga, kegiatan pendakian gunung, panjat tebing, penelusuran goa. Ya, sampai kemudian ketika udah lulus kuliah, ya sempat mencoba untuk pekerjaan sesuai dengan kuliah kan, karena dulu kuliah di teknik. Di teknik. Iya, teknik. Sempet lah ngerasain coba kerja di dunia teknik gimana. Akhirnya nggak nyampe setahun, cuma wah ngerasa bukan gua banget. Ya udahlah, kemudian balik ke outdoor. Ya, jadi akhirnya sampai di titik ini menekuni profesi di bidang outdoor, pemanduan gunung, jasa adventure service khususnya. Jadi emang backgroundnya justru pengenalannya dari hobi, lalu ada beberapa organisasi diikutin sampai sekarang ya. Menarik, Bang. Kalau misalkan kita ngobrolin gunung di Indonesia gitu ya, kita nggak bisa menutup mata bahwa ada istilah gitu ya, Seven Summit of Indonesia gitu. Boleh sedikit share gak sih Bang Rahman udah melewati pengalaman tersebut ya, setelah kita ngobrolin sedikit tentang APGI ini. Dari tahun berapa mungkin Bang menyelesaikan atau ininya? Iya, jadi buat Seven Summit Indonesia tuh saya 7 tahun nyelesaikan. Lumayan lama juga berarti ya di situ. Tahun pertama kali tuh 2010 waktu kuliah, itu ekspedisi kita ke Semeru, ke Rinjani. Terus gunung ketiganya Kartens Pyramid di Papua. Jadi Kartens malah duluan ya? 2012 ekspedisi ke sana. Kemudian gunung keempatnya itu ekspedisi lagi, tapi ini bareng teman-teman jurnalis dan pecinta alam se-Indonesia di Gunung Bukit Raya. Nah, di Kalimantan Tengah. Waktu itu lewat jalur yang Kalteng. Kemudian yang kelimanya itu di Rantai Mario, Latimojong. Latimojong ya. Itu pas guiding. Kemudian ke gunung berikutnya yang Kerinci. Kerinci itu dengan temen waktu itu. Berangkat sama temen waktu itu ya. Jalan-jalan biasa aja, liburan kita ke Kerinci. Nah, yang terakhir paling spesial nih, Gunung Binaya. Kenapa Bang? Karena itu bareng istri. Widih. Sekalian honeymoon. Jadi Binaya di setup terakhir gitu ya memang? Iya. Jadi emang tinggal satu gunung, terus pas habis nikah, kemudian kan sekalian nih mau jalan honeymoon kemana, biar efektif juga. Udah, karena istri juga anak pecinta alam juga. Nyambung jadinya ya. Ajakin lah ke Binaya. Siap. Jadi momen spesial banget tuh nyelesain Seven Summit sekalian honeymoon trip. Keren. Nah, kalau misalkan dari rangkaian 7 gunung itu ya, kita bisa bilang ada beberapa gunung yang dikatakan tidak mudah lah gitu ya Bang ya. Kalau menurut Bang Rahman ada berapa gunung Bang yang misalkan 3 sulit yang paling gitu, ada 3 itu di Bukit Raya Kalimantan, terus di Binaya Maluku, sama di Papua Kartens Pyramid itu. Kalau Bukit Raya lebih ke apa? Bukit Raya dia hutan hujan tropisnya kan. Hutan Kalimantan ini kan lebat, rapat. Itu yang menjadi tantangannya. Terus kita mendaki dari ketinggian 400 masih di bawah. Jadi trekkingnya rasa panas gitu ya. Udaranya. Kemudian kita harus melewati beberapa sungai. Trekking sungai akses itu. Ya Bang, bisa dibilang juga sulit gitu. Ya. Dari kota terakhir kita harus naik mobil dulu, kemudian 4-wheel juga, naik kapal klotok juga. Dengan durasinya 7 hari pendakian. 7 hari pendakian itu makanya yang jadi PR. Tapi pas pada saat di hutannya juga berarti banyak banget hal-hal yang nggak ada di hutan-hutan Pulau Jawa gitu Bang. Iya, itu salah satunya sempat nemuin ini ular pit viper. Pada saat lagi perjalanan. Jadi ketemu lihat yang jalan di depan tuh, ngeliat di dahan pas jalur ada ular. Akhirnya karena lihat langsung stop dan nyari jalur lainnya. Itu kalau nggak kelihatan seberapa bahayanya gitu ya Bang. Betul. Itu sama yang terkenal juga tuh Bukit Raya pacet. Benar. Banyak. Mau diamanin kayak gimana juga. Tembus tuh. Kalau kita udah rapet banget tapi banyak keluar darah-darah. Kalau Bukit Raya emang tantangan di situ. Kalau Binaya gimana Bang? Binaya juga sama, dia karakteristiknya kan pendakiannya tuh dari ketinggian rendah gitu ya. Pendakian rendah, terus kerapatannya terjal. Hari pertama itu kita juga akan melintasi sungai juga. Itu kemudian suhu di Indonesia Timur kan lebih ekstrim ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu PR di situ. Juga sama seminggu juga estimasi. Seminggu juga ya. Kalau misalkan yang memang buat saya pribadi gitu ngelihatnya beberapa pendaki si Kartens ini juga menjadi itu kayak mimpi gitu ya untuk beberapa. Kalau di Kartens udah beberapa kali Bang Rahman atau? Kartens itu 5 kali keseluruhan. 5 bolak-balik. Dari yang tadi ekspedisi pas kuliah, terus kemudian berikutnya pas guiding. Guiding kurang lebih udah bisa sampai 4 kali. Iya, gitu, dan itu udah pernah lewat
jalur yang tradisional, jalur Sugapa, yang 2 minggu PP. Terus yang lewat helikopter yang naik heli ya. Terus waktu kalau pertama kalinya pas lagi kuliah tuh lewat Tembagapura, lewat area pertambangan Freeport. Gitu. Jadi kalau misalkan merangkai catatan Seven Summit, beberapa catatannya kurang lebih itu ya, Bang. Dan itu emang Kartens Pyramid ya yang paling sulit, yang paling prestis juga. Lengkap medannya semua, medan gunung-gunung Indonesia tuh ada semua di sana. Dari hutan tertutup, hutan terbuka, kemudian kita jalur-jalur sungai, jalur lumpur juga ada, sampai dengan tebing batu, terus sampai ya saljunya juga ada. Iya, lengkap. Jadi hampir semuanya ada di situ ya. Sama kebudayaannya sih, Ki, yang menarik, Ki. Kalau Papua di sana? Iya, kebudayaan masyarakat. Itu berasa banget gitu, Bang, pada saat pertama kali. Kita kan banyak interaksi juga dengan masyarakat gitu ya. Porter-porter lokal lah, itu ya kebudayaan yang unik kalau saya bilang, dan itu bagian dari kekayaan alam budaya Indonesia sih. Makanya Seven Summit Indonesia rangkaiannya kalau misalkan emang kita lihat catatan dari Bang Rahman ya 3 gunung itu mungkin ya, Bukit Raya, Binaya, sama Kartens. Menarik sih, Bang. Nah, ketika berbicara gunung otomatis masuk ke sesi pandemi udah hampir 2 tahun gitu ya, Bang ya. Dari kacamata sebagai ketua APGI gitu, otomatis kan memang ada beberapa hal catatan pada saat kondisi pandemi ini ketika kita mau naik gunung gitu. Ada hal penting yang memang harus disoroti gak sih, Bang? Ada. Jadi emang pada saat pandemi khususnya 3 bulan pertama itu kita kan ngerasain stop semua lah aktivitas. Iya, apalagi beberapa operator pemandu gunung, betul. Dampaknya. Kemudian karena pandemi akhirnya waktu itu dari APGI juga bersama teman-teman praktisi lain menginisiasi mendorong kebijakan dari pemerintah untuk adanya sebuah protokol. Kan sama lah COVID ada protokolnya ya. Naik gunung pun ada gitu. Jadi kita waktu itu ngebantu ngedorong untuk Kementerian Pariwisata melahirkan yang namanya protokol panduan CHSE. Clean, Health, Safety, Environment. Kebersihan, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan wisata pendakian gunung. Karena kan kita tahu ya, Ki ya, kalau naik gunung itu memang enak ya, tapi ancaman risikonya juga tinggi. Iya, besar. Sebelum pandemi aja juga banyak ancamannya, apalagi ada kondisi pandemi. Makanya perlu aturan yang memandu teman-teman semua biar ya buat teman-teman sendiri sebenarnya. Aman, nyaman, kemudian alamnya juga terjaga kelestariannya. Itu jadi emang faktor CHSE ini diperhatikan pada saat kondisi pandemi ini ya. Iya, kurang lebih intens lagi untuk kita kampanye gitu ya. Kalau misalkan ngobrolin soal hal tersebut, otomatis sebagai kita beralih lagi ke APGI gitu ya, Bang ya. Guide gitu kan ke pemanduan gunung. Orang mau coba bergabung gitu ya. Kalau misalkan emang mau melihat rentetan cerita yang tadi, flow-nya seperti apa sih, Bang? Langkah-langkahnya, atau emang orang umum yang biasa pun sebenarnya boleh bisa aja? Bisa. Gimana sih, Bang? Ya, sangat bisa sekali. Jadi APGI ini sangat terbuka ya teman-teman ya buat seluruh pendaki yang ingin melakukan karir profesional sebagai pemandu gunung. Kita prinsipnya kan keanggotaan kita perorangan. Terus kemudian kita terbuka untuk keseluruhan. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang pertama, teman-teman harus memenuhi standar kompetensi tadi itu. Jadi harus ikut sertifikasi dulu. Tentu sebelumnya ada pelatihan. Jadi ada pelatihan, ada sertifikasi. Ini standarnya standar nasional yang mengeluarkan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu sudah jelas aturannya. Kemudian setelah dia sertifikasi dan dinyatakan kompeten, nah, keluarlah nanti sertifikat kompetensi. Itu sertifikat kompetensi, baru teman-teman nanti mendaftar ke asosiasi, melaporkan ke asosiasi gitu, mendaftar bahwa saya udah punya sertifikat. Biasanya untuk bisa sertifikasi itu syarat minimal sudah punya pengalaman kerja profesional 5 kali memandu. Itu jadi sebelum mulai itu menjadi catatan penting sebenarnya, portofolionya. Berarti orang-orang yang suka mengadakan open trip seperti itu melakukan sertifikasi ini bisa jadi nilai tambah positif sebenarnya, Bang ya. Dan memang dalam ranah tugasnya dia sebagai leader ya, pemimpin. Bukan dia naik biasa sama teman-teman itu, bukan yang kayak gitu. Tapi yang dia lagi bekerja, kemudian bekerja secara profesional, dapat penghasilan dari situ juga. Itu yang menjadi ya, biar naik gunung nggak sekedar naik main aja, sebenarnya memang ada wadah yang bisa dimanfaatkan untuk bisa jadi potensi peluang profesi bisnis gitu ya, Bang. Menarik sebenarnya. Dan kalau misalkan kita berkaca di luar gitu ya, Bang, ke pemanduan gunung, terus juga istilah CHSE tadi, memang sudah bener lumayan diterapkan dengan baik ya, Bang. Itu gimana sih, Bang, kalau misalkan berkiblat sama kegiatan naik gunung di luar lah gitu? Nah, kalau di luar kesadarannya lebih tinggi ya dibanding kita. Gitu. Itu yang jadi catatan sebenarnya ya. Pertama, tingkat kesadaran mereka terhadap keselamatan, terus kelestarian lingkungan juga lebih tinggi. Terus yang keduanya yang
belum terjadi di kita nih mengenai manajemen pengelolaan. Oke. Mereka manajemennya sudah lebih terkelola dengan baik, profesional, gitu. Terus aturannya juga jelas, regulasinya jelas, dan penerapannya. Nah di kita nih belum, tapi sedang menuju ke sana, Ki. Karena tadi ya sharing perkembangan juga ya banyak yang berbenah lah. Kita asosiasi profesi berbenah, kemudian regulator pemerintah berbenah, pengelola pendakian juga berbenah dengan membuat SOP yang menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Kemudian sistem pendakiannya juga booking online. Nah itu digital itu udah mulai mengarah ke sana. Gitu. Oke, jadi emang langkah ini emang sedang dijalani dan dilewati ya Bang, bagian dari proses gitu ya kurang lebih. Dan tapi kalau pengalaman di luar gitu ya Bang, guiding gitu, membawa, kita bisa lihat orang asing datang ke lokal, gitu. Tapi kan ada orang kita juga nih yang sebenarnya pengen mendaki keluar. Bang Rahman ada beberapa pengalaman guiding pada saat keluar juga yang bisa di-share mungkin? Itu kemana Bang? Yang menarik gitu? Pernah ke Kinabalu, Malaysia, negara tetangga ya, terus kemudian di Himalaya, Nepal, sama di Kilimanjaro. Baru 3 itu. Kilimanjaro boleh sedikit share gak sih Bang? Itu gimana pada Kilimanjaro ya di Tanzania. Jadi memang yang saya kagum juga dengan pengelolaan di sana tuh gunungnya bersih. Bersih banget, rapi, tertata gitu ya. Treknya kan Kilimanjaro ada beberapa spot hutan yang rada mirip gitu. Iya, mirip. Karena kan iklimnya sama ya, tropis juga. Mirip-mirip kayak Gunung Rinjani, Semeru. Cuma dia memang lebih panjang, lebih berat, lebih terjal gitu ya. Tapi sama secara flora fauna, iklim itu sama. Dan ya contoh-contoh yang sederhana buat penerapan kebersihannya di sana mengenai penggunaan air minum dalam kemasan ya. Kalau kita registrasi di pos pendakian, kemudian tuh kita benar-benar diperiksain. Jadi nggak ada yang botol air minum kemasan itu masuk ke kawasan. Itu udah nggak boleh gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian ketika kita sampai camp, jadi begitu sampai camp nih, kita lapor dulu, Ki. Lapor pendakinya berapa, grupnya, nanti kan dicek sama petugasnya ya. Nah, terus ya lengkap atau enggak, kondisinya gimana. Gitu. Nah, terus malamnya nih sebelum jam-jam tidur, jam 9 malam gitu, petugasnya patroli. Dia mengecek area keliling tenda gimana kondisinya, tahu ini ada yang cecer atau enggak. Jadi sampai sedetail itu gitu ya Bang penerapannya. Itu sebenarnya yang bisa jadi diharapkan sebenarnya ada di kita juga gitu ya Bang. Sebenarnya ke situ. Perlu banget sih kolaborasi pemerintah, swasta juga untuk pengelolaan yang lebih profesional, lebih baik, dan juga ada ketegasan gitu dalam pelaksanaannya. Kalau dari teman-teman penggiat wisatawan, kesadarannya harus lebih tinggi. Itu untuk yang keamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan. Cuma ngobrolin masalah keselamatan terus juga dan lain sebagainya, kita udah ngobrolin CAS ya pandemi. Beralih ke kecelakaan di gunung Bang. Rame banget kan ya. Maksudnya dalam artian ada beberapa kejadian yang bisa kita bilang rentetannya tuh nggak terlalu jauh gitu. Apalagi sekarang udah lumayan banyak orang naik gunung gitu. Itu faktor sebenarnya yang sampai kayak gitu Bang. Sepengalaman atau sepenglihatan Bang Rahman, bisa kejadian kayak gitu tuh lebih ke apa ya Bang ya? Jadi ada dua nih kalau kita risiko itu kan faktor subjektif dan objektif. Nah ini lebih banyak kecelakaan itu karena faktor subjektifnya. Dalam artian? Dalam artian salah yang pertama kurang kemampuan secara fisik. Itu fisik ya. Terus yang kedua terkait dengan keilmuannya. Itu ya. Naik gunung kan ya Bang, karena perkembangan sekarang tren orang jadi yang tadinya nggak naik gunung ikut-ikutan tren, ikut sosmed. Tapi tidak diimbangi dengan persiapan keilmuannya. Bagaimana misalnya kita packing, mempersiapkan peralatan perbekalan, bagaimana misalnya kemampuan kita untuk teknik berjalan, teknik trekking, kemudian peta kompasnya. Mungkin itu udah agak dilupakan bahkan ya. Ilmu-ilmu itu yang sebenarnya basic ya. Teman-teman harus juga bisa basicnya gitu. Dan itu yang beberapa teman-teman kita di sana abailah terhadap hal tersebut sehingga jadi celaka. Faktor subjektifnya sih. Kalau objektif lebih ke apa berarti itu? Alam, faktor dari alam. Kecelakaan di gunung dari faktor alam ya, bencana alam, gempa bumi. Makanya lebih banyak mungkin di garis bawahi yang orangnya gitu sebenarnya. Itu kan sebenarnya bisa kita minimalisir ya. Kalau misalkan pendaki pemula atau enggak orang yang 4-5 kali mungkin baru naik gunung gitu. Ada tips sebenarnya, hal yang krusial, lu lebih baik nyiapin ini deh gitu. Nah itu lebih kemananya berarti Bang? Yang tadi itu. Basicnya ada 4 ya. 4 kemampuan dasar untuk kita bergiat di alam terbuka, naik gunung. Pertama fisik tadi. Ya naik gunung itu kan berat, panjang gitu. Kita jangan asal cuma naik gunung janjian terus langsung jalan. Latihan fisik dulu. Kebanyakan itu ya Bang sebenarnya ya. Naik gunung yuk gitu, gede yuk gitu langsung jalan. Kuy aja ya kan. Latihan fisik dulu. Fisik dulu sebenarnya. Yang paling sederhana kan jogging, gampang tuh. Olahraga ringan lah, murah. Ya udah kita jogging. Nah, kemudian yang kedua tadi kemampuan teknik
teknisnya, keilmuannya. Banyak hal tuh ya, bagaimana kita mengetahui tentang kondisi geografisnya, kemudian tentang manajemen alat, manajemen logistiknya, itu kita harus tahu. Terus tadi misalnya peta kompas, gitu. Terus bagaimana campsite, mendirikan area perkemahan, gitu. Dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan sesuai dengan medan pendakiannya. Iya, walaupun emang dia ikut open trip atau apapun itu gitu, harusnya memang basic itu tuh harus paham sebenarnya ke situ. Yang ketiga, kemampuan terkait kemanusiaannya ya, personal, sikap mental positif. Itu sih itu penting. Kayaknya malah kebanyakan yang itunya kali ya Bang, kenanya. Attitude-nya ya, lebih ke situ. Di alam tuh kan harus punya daya juang yang tinggi, kemudian semangat, pantang menyerah, terus juga kepedulian satu sama lain. Ya, berapa kali saya ketemu juga teman-teman nih yang pendaki itu, misalnya dia ditinggalkan nih, ya itu sama sering banget, kemudian nyasar, celaka. Nah, itu kan juga bagian dari kemampuan kemanusiaan. Itu kayaknya nggak sekali dua kali ya Bang, bahkan beberapa story-nya. Gitu. Jadi sikap mental positif. Sikap mental positif yang perlu kita bangun. Yang terakhir, kemampuan kita ke lingkungan hidupan. Jadi pemahaman kita dengan kondisi lingkungan gitu ya, dan juga kepedulian kita terhadap kelestarian alam. Tuh. Kita datang ke tempat baru, lingkungan budaya beda gitu kan. Ya kita harus paham dengan kondisi lingkungan hidupnya yang di sana, dan juga yang terpenting juga naik gunung jangan sampai jadi ngotorin, jangan sampai nyampah di gunung gitu. Itu yang penting sebenarnya. Ya, pemahaman ke lingkungan hidupannya penting. Ya 4 itu tips dan trik buat teman-teman yang pendaki ya, pemula. Makanya sebenarnya kalau misalkan dilihat berkaca hal tersebut, pendidikan dasar tuh jadi kayak hal penting sebenarnya Bang ya. Walaupun memang kayak udah lumayan ditinggalin nih Diksar ini. Itu boleh sedikit di-share gak sih Bang Rahman, maksudnya Diksar gitu. Bang Rahman juga pasti ngalamin gitu. Dan itu gimana tuh Bang sebenarnya? Ya, bagi saya pribadi itu sangat penting sekali Diksar. Diksar pecinta alam. Jadi saya termasuk generasi terakhir dan peralihan yang masih mengalami pendidikan dasar pecinta alam. Yang naik gunung pintu masuknya kita ikut komunitas, ikut klub organisasi. Dari SMA saya kan ikut, kemudian kuliah tadi ikut ya. Itu Diksar dulu. Nah, Diksar ini penting banget ngebangun yang tadi ya, ngebangun kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap kita sebagai pecinta alam, sebagai pendaki gunung. Itu kita dilatih dari proses materi kelasnya, kita dilatih, pengetahuannya diberikan, kemudian kita juga diberikan persiapan fisiknya, terus kita dilatih keterampilan kita naik gunungnya, step by stepnya. Kemudian di Diksar pun kita juga digembleng ya, secara fisik, secara kemampuan kita, manajemen kita digembleng juga, kemudian mentality kita, sehingga bagi saya buat pengembangan diri itu sangat baik sekali. Dan itu penting buat kita belajar naik gunung. Nah, sekarang karena perkembangan sosmed juga ya, banyak orang yang mungkin agak takut atau agak khawatir ikut dengan Diksar. Karena Diksar itu aman sebenarnya. Dan semua itu sudah sesuai dengan konsep teori pendidikan di alam terbuka, di-manage dengan baik, manfaatnya banyak. Kalau sekarang teman-teman nggak mau ikut Diksar, saran saya adalah tetap gabung komunitas. Karena dengan komunitas itu kan kita bisa sharing ilmu ya. Jadi minimal kalau misalkan nggak Diksar, ada pikiran apa gitu, lu gabung komunitas deh. Ya kan banyak komunitas pendaki gunung banyak betul. Nah, belajarnya dari sharing ilmu-ilmu, terus kemudian sekarang juga sumber bacaan buku banyak ya. Digital juga banyak, sumber YouTube juga banyak. Buat belajar bagaimana cara packing, bagaimana cara untuk peta kompas, bagaimana cara membuat campsite perkemahan yang baik. Nah, itu jadi bisa diakses gitu. Nah, kesadaran teman-teman harus lebih tinggi. Itu yang menjadi catatan penting ya, di luar dari mungkin Bang Rahman tadi sampaikan bahwa ada tips mendaki pemula atau yang menengah gitu ya, Diksar menjadi penting. Kalaupun emang ya gue sulit kali Diksar, udah kerja atau apa ya, lu gabung komunitas lah, belajar di situ, ngelihat di situ. Menarik Bang Rahman. Nah, dari sekian banyak pengalaman Bang Rahman mengenai kepemanduan gunung ataupun naik gunung gitu, pernah gak sih ngalamin beberapa hal near death experience lah gitu? Maksudnya kita sadar bahwa naik gunung atau berkegiatan luar ruang penuh dengan resiko gitu. Tapi kejadian 1-2 yang lu inget banget, wah anjir nih hampir mati nih gue, alhamdulillah masih bisa duduk gitu di sini. Boleh share Bang Rahman di situ? Kalau yang pertamanya tuh pas Diksar ya. Jadi pas Diksar, gitu. Pas Diksar kita kan memang dikondisikan mengalami situasi terburuk ya. Selain dari alam juga kan ada pressure gitu kan yang dibuat oleh para pelatih, para instruktur. Nah, itu
bagaimana dengan kondisi kita yang kondisi maksudnya secara fisik lemah, tapi kita tetap harus belajar untuk bisa bersikap positif. Betul. Malah membangun mental kita untuk kuat. Mental gitu. sih ya Bang ya. Iya, itu yang saya ngerasain ketika Diksar, memang kita kondisi secara fisik kan down. Yep. Nah, tapi kita melatih untuk mentalitas juga gitu. Nah, itu jadi pengalaman, wah, ini kayaknya ngeri banget ini. Tapi dari situ banyak insight yang positif. Ya, kita dikenali dulu nih bahwa kegiatan di alam terbuka ada risiko, ada ketidakpastian, penuh tantangan. Nah, semua itu bisa dimanajemen, diminimalisir. Makanya kita dilatih lah di Diksar tadi itu. Gitu. Sih. Termasuk ketika saya berpetualang, yang berikutnya kan ketika udah jadi anggota pencinta alam mendaki gunung, kita banyak berekspedisi tuh. Nah, itu yang menarik sih. Medannya kan juga macam-macam ya. Betul. Saya contoh pengalaman ketika pertama kali ke Kartens. Ya, masih kuliah waktu itu ya. Masih Mapala. Kemudian Kartens bagi saya dan teman-teman saat itu kan medan yang baru. Ketinggian 4.000. Terus bagaimana kita harus belajar menyesuaikan suhu aklimatisasi tubuh dengan suhu lingkungan gitu ya. Itu kita aklimatisasi. Itu kerasa banget. Jadi yang kerasa tuh suka ngalamin puyeng-puyeng nggak kalau naik gunung? Gitu ya, bagiannya itu pusing. Itu sangat berasa pada saat itu. Ya, karena kita baru pertama kali naik gunung di atas 4.000. Nah, itu pusing, mual, itu kita rasain. Cuma kan kita udah berlatih fisik, tipsnya gimana untuk kita menjaga stamina, jaga makan, jaga tidur, istirahat. Cara berjalannya juga kita trackingnya juga pelan-pelan, aklimatisasi. Sudah ada gitu ya cara-caranya. Terus ya itu ya kerasa sakit gitu maksudnya. Iya. Cuma kita coba minimalisir untuk manajemen kita bisa tetap beradaptasi gitu. Akhirnya sehari 2 hari udah aklimatisasi, itu kita bisa stabil juga. Terus yang mencekam juga kondisinya, nemuin badai hujan es dan pada saat di Kartens itu kan. Tubuh kita yang awam lah menerima hal tersebut. Itu kejadian berarti pas waktu itu. Kejadian, ngalamin juga pas mau summit tuh. Wah, hujan salju kan, butiran-butiran es, suhu ekstrim dingin, minus juga saat itu. Kemudian harus kita memanjat kan. Betul. Di Kartens tuh manjat tebing, wah itu sangat kerasa. Sempat kepikiran mau balik juga. Mundur padahal udah dekat gitu Bang. Cuma ya tadi karena tim bareng-bareng saling nguatin, saling motivasi, saling jaga juga. Wah, tanggung nih, udah 2 jam lagi paling nyampe puncak gitu. Udah sama-sama kuat, jalan. Akhirnya sampai di situ ya Bang. Itu dengan manajemen yang baik. Itu yang penting. Persiapan yang baik, manajemen yang baik. Nah, berkaca pada hal tersebut gitu ya Bang. Tren outdoor kan pada akhirnya industri ini berkembang meluas gitu ya kita. Outdoor tuh bukan hanya naik gunung dan segala macam. 2022 sampai mungkin ke depannya gitu. Bang Rahman yang memang sangat menggeluti di dunia ini. Itu trennya akan seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya, ini sekarang orang akan kembali ke alam. Jadi dengan adanya pandemi ini, itu dari data juga ya, dari data Asosiasi Petualangan Dunia juga, dan data dari kunjungan wisata alam, ternyata tren orang kembali ke alam itu meningkat. Itu yang menarik. Dan di kalangan kita kan bonus demografi ya. Nah, semua orang ketika udah bosan dengan keseharian gitu, kemudian mereka butuh refreshment nih, butuh refreshing di alam. Healing. Iya, butuh healing. Salah satunya naik gunung. Dan saya yakin optimis ini outdoor ini industrinya berkembang gitu ya. Yang naik gunung macam-macam motivasinya ya, ada yang buat pariwisata, ada yang buat pendidikan, penelitian, buat aktualisasi diri. Wah, banyak itu pokoknya saya jadi tren banget nih. Saya di kalangan anak-anak muda, demografi ini, bonus demografi, itu akan banyak yang kembali ke alam. Itu yang menarik sih ya. Jadi faktor kembali ke alam yang memang akan jadi ada bonus demografi juga, dan semoga industri outdoor ini ke depannya ya makin cerah gitu Bang, ya melihat hal-hal tersebut demikian. Sebagai closing statement mungkin Bang Rahman, kita udah coba discuss dari mulai ke pemanduan segala macam. Memang hal yang paling penting gitu ketika kita berkegiatan luar ruang khususnya menyikapi era sosial media lah istilahnya yang seperti sekarang. Sebagai sosok pendaki ataupun orang awam gitu, yang mesti kita jaga banget tuh sebenarnya apa sih Bang? Kalau misalkan kita lihat kayak gitu pada saat berkegiatan luar ruang. Ya, yang paling penting tadi ya, kita di alam itu sikap
Itu sih ya Bang. Iya, sikap attitude kita ya. Karena bagian dari kompetensi kita punya attitude yang baik, sikap mental positif, kemudian diimbangi juga dengan pengetahuan, keterampilan gitu. Balik lagi ke situ pada akhirnya. Gitu. Karena kita nih kan teman-teman ya, kita mendaki gunung karena kesukaan kita, kesenangan kita, mencintainya. Jadi segala macam prosesnya tuh kita harus cintai juga, harus nikmati juga. Betul, betul. Banyak teman-teman yang nggak aware ke situ kesadarannya. Ya naik gunung harus persiapan, harus manajemen yang baik. Sehingga itu buat siapa? Buat diri kita juga teman-teman. Ya kitanya naik gunungnya enak, aman, nyaman, terus kemudian juga tim kita juga semua seneng, kemudian alamnya yang terpenting terjaga kelestariannya. Itu. Oh jadi lebih ke arah sikap positif itu yang jadi catatan penting sebenarnya pada saat kita berkegiatan luar ruang. Menarik, terima kasih banyak Bang Rahman sudah hadir di Outdoor Talks kali ini. Semoga apa yang di-sharing bisa menjadi manfaat dan teman-teman bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari sini. Siap. Thank you, makasih banyak Bang Rahman. Thank you ya.